Baik, kita akan mencoba membahas regresi linear dengan PyTorch di video ini. Ada internet, mesin cerdas. Apa ini? Teknologi. Oke, langsung aja kita buka collab kita. Ya. Oke, kita akan mulai dengan kita akan menggunakan dataset yaitu Vega dataset mobil ya, cars. Jadi kita akan import Vega dataset, terus kita akan menggunakan import matplotlib pi plot splt. Kita akan gunakan numpy snp. Kita akan perlu grafik juga ya, pakai sns saja, seaborn sns. Oke. Lalu kita ambil datasetnya cars. Kita akan menggunakan Vega dataset cars. Data dulu, data and cars. Nih kayak gini. Oke ya, kita bisa lihat cars head. Kalau udah cars head, udah ada datanya masuk ya di variabel cars. Kita akan ambil, kita akan coba pair plot dulu ya, sns pair plot cars. Kita akan ngambil contoh regresi linear yang gradiennya positif ya. Kita ambil yang positif aja dulu buat sekalian eksperimen ya. Yang ambil yang ke sana ya, yang ke atasnya ke kanan. Horsepower dengan ini weight, kita akan pakai ini grafik yang ini ya, kira-kira ini. Oke, ini kita bisa hapus. Lalu kita akan ambil ns scatter plot ya, scatter plot. Kita ambil cars, ininya weight in lbs, ye nya adalah cars, kok ada cars tanda kurung horsepower. Lihat ya, kita akan coba ini ya. Kita akan bikin regresinya. Kalau ya kita langsung aja, kalau pakai ini udah beres ya. Reg plot, kita akan ambil ini. Tapi kira-kira kita akan mencoba mendekati ini dengan garis ini ya, garis regresi ini dengan PyTorch. Kita akan coba buat. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, sekarang datanya kita udah punya ya. Sekarang langkah pertama adalah kita mencoba merubah ini menjadi X train dan Y train ya. Jadi weight in lbs nya kita masukkan ke dalam weight YX train, dan dan ini kita masukin ke. Tapi kita harus cek dulu sih sebenarnya ya, proses pertama ada ininya nggak ya, ada nulnya nggak dalam cars. Cek pertama adalah kita menggunakan is and I ya. Coba kita cars weight in lbs, ada isna gini, ada yang kosong. Kalau kosong nanti kan dia akan tulis false ya. Kita bikin pakai set aja, jadi set ini, set dalam tanda kurung. Kalau cuma satu, ini kan berarti semuanya isinya false, berarti ya tidak ada yang kosong. Kalau ada yang kosong nanti dia akan keluar 2. Kita ambil yang horsepower.
Jadi ini kita cleaning dulu datanya ya, datanya kita beresin dulu. Oke, sebelum jadi tensor, sebelum jadi matrix. Oke, ini kita lihat di horsepower ini ada dua, ada false dan true, berarti ada yang kosong ya. Cara ininya nggak susah, kita ambil aja ini yang isna, kita isi dengan sesuatu yang dia minnya itu apa kalau ininya ya, minnya in place. Oke, jadi kita isi cars horsepower fill NA, isi yang kosong dengan apa, dengan cars horsepower min ya, gini. Jadi kita isi dengan rata-ratanya kita in place sama dengan true. In place berarti langsung kita ganti isinya. Nah, jadi tidak perlu didefinisikan lagi ke dalam horsepower, jadi langsung diganti. Oke, nah sekarang kalau kita bikin lagi kayak tadi, cars horsepower isna set, pakai dalam set tanda kurung, maka hasilnya sekarang sudah false ya. Jadi tidak ada yang true lagi, tidak ada yang kosong artinya. Jadi semuanya sudah ada isinya. Oke, sekarang kita akan masukkan dia ke dalam bentuk NumPy. Caranya tinggal kita masukkan xtrain, kita masukkan cars, weight in LBS dalam bentuk NumPy. Ya, itu NumPy. Gini bisa kita lihat ya. Udah nih arraynya. Atau kita coba kita pakai ini yang biasa, np array. Ini juga bisa ya, sama aja. Mana yang kalian mau pakai? Yang penting jadi array. np array cars horsepower. Oke. Lalu di sini kita sudah lihat bahwa xtrain dan ytrain sudah masuk ya. Kita coba lagi lihat float trainnya sudah masuk belum. Oke, ini dia datanya. Ini tadi yang rata-rata ya, sudah dalam bentuk float. Sekarang kita tinggal bentuk di reshape ya. Kita harus reshape ini dalam bentuk ini, reshape -1 1. Kelihatan nggak di sini? Oke, kelihatannya. Jadi kenapa? Karena kita maunya datanya itu dalam bentuk row gitu ya, dalam bentuk row. Kalau tadi kan kayak apa namanya, nyatu ya, gitu. Jadi reshape 1. Jadi kalau kita lihat nanti bentuknya kira-kira seperti ini. Ya gini ya, tuh dalam kurung koma, jadi dia sebenarnya row-nya yang banyak ya. Row ya, dalam bentuk row. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita buat lanjutannya adalah kita coba print shape-nya aja. Kita lihat shape-nya. Print xtrain shape, ytrain titik shape.
bentuknya kayak gini ya, 406, jadi sudah sama ya, jadi sudah ada mappingan yang benar. Jadi kita untuk salah satu ngecek jumlahnya udah benar apa enggak. Kalau misalnya di sininya 4010, di sini 406, ya berarti ada kesalahan, jadi nanti ada yang nggak cocok ya, ada matriks yang nggak cocok. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian torch-nya, import torch. Dan import torch.nn. Ini neural network-nya ada di situ. Nah, di torch ini ada sedikit beda. Kalau kita biasa pakai keras ya, kita buat modelnya dalam bentuk biasa. Tapi kalau dalam PyTorch ini kayak kita buat kelas biasa ya, kelas. Jadi kita akan pakai ini kelas, definisi networknya sendiri dalam bentuk kelas. Jadi misalnya kita bikin mau model regresi linear ya, kita bikin aja kelas lreg misalnya gini ya. Lalu kita pakai ininya nn modul. Jadi seperti ini pendefinisiannya. Lalu kita akan masuk ke biasa dalam bentuk kelas itu kita ada kayak apa namanya inisialisasi. Jadi dev init kita harus berbentuk seperti ini, dev init. Dan ini kita akan masukkan ke self. Ini kita harus tentukan ya, self dan input dim, output dim. Kita harus tentukan dimensi masuknya, dimensi jumlah jumlah datanya yang masuk. Lalu kita akan bikin titik 2 ya. Ini berarti function atau apa namanya, inisialisasi ya. Proses inisialisasinya dia akan jalanin ini dulu. Begitu kita definisiin kelas ini, kita panggil untuk bikin objek ini, dia akan langsung manggil init ini. Nah, kalau di dalam PyTorch, karena kan kemarin kita udah lihat ya, di AutoGrad itu ada kayak sistem perhitungan gradien yang otomatis. Jadi kita harus selalu naruh ini di init ini ada super. Ini apa artinya? Super ini nanti artinya dia manggil ke belakang, data-data yang ke belakangnya diambil lagi. Ini jadi begini cara ininya, init. Nah, kalau misalnya kita mau ngambil parent dari objek yang kita buat ini, caranya mengambil super. Supaya ini kita mendefinisikan ini supaya bisa ngambil data daripada variabel yang ada sebelumnya. Lalu kita akan masuk ke self. Kita buat sebuah variabel linear, self linear. Self linear ini kita akan tentukan sama dengan nn. Ini di neural networknya PyTorch ada nn linear. Lalu kita masukkan di sini input dim. Input dim tadi yang kita sudah tentukan di awal, dan output dim. Oke, nanti ini saya bahas lagi satu-satu ya. Dan di dalam objek ini ada namanya definisi daripada satu function, yaitu forward. Jadi gimana cara ngitung ke depannya perhitungannya? Caranya adalah dengan mendefinisikan function forward. Lalu kita bikin self dan nanti kita memerlukan variabel x. Lalu kita akan bikin rumusnya out sama dengan self x, self linear x. Jadi kita masukkan x. Jadi kalau misalnya kita memanggil forward, kita akan masukkan nilai x ini ke sini. Yang masuk jadi parameter di sini, forward x ini akan masuk ke dalam nn linear ini ya. Jadi kita masukkan ke sini x ini, karena didefinisikan di menampung nilai variabel di linear ini, yang sini, nah nn linear ini. Lalu kita akan return
kita akan return outnya. Oke, ini susah, maksudnya ini kompleks dari segi konsep kompleks ya, tapi sebenarnya nggak terlampau kompleks. Ini yang taruhlah ini yang paling sederhana. Nanti dengan kita makin sering lihat ini, kita akan mulai menemukan gimana cara kerjanya sebenarnya. Jadi ini kalau masih belum mengerti di sini nggak apa-apa, lanjutin aja terus. Ini memang saya kasih contohnya memang kayak apa ya? Ini yang paling pendeknya, saya coba pengen berusaha nunjukin yang paling minimum, yang minimum kalian bisa bikin dengan konsep ini apa ya, yaitu linear regresi ini udah paling sedikit sih ini codingannya. Jadi memang nanti ya kalau kita mau makin panjang, makin tebel layernya dan makin apa, semuanya itu ada di sini sebenarnya, ada di kelas model ini. Jadi semakin mau kompleks perhitungannya atau mau bikin konsep-konsep yang rumit, nah nanti yang berubah tuh di sini, di kelas ini. Nah, kita harus paham dulu apa kayak struktur awalnya dulu nih. Struktur awalnya itu seperti apa? Struktur yang paling minimal. Nah, kedua ini adalah jadi satu function dan satu init itu memang udah yang paling minimal. Nanti bisa aja nambah, ada backwardnya ada, mau ada function-function lain yang kita mau dalam perhitungan itu kita mau bikin custom. Nah, itu di sini semua. Kenapa? Karena modelnya si PyTorch ini adalah dynamic computation graph. Jadi dia akan buat grafnya. Kalau kayak TensorFlow kan kita mesti bikin dulu grafnya di awal ya, kita tentuin bentuknya, lalu nanti perhitungannya baru jalan belakangan. Sedangkan di PyTorch agak beda. Dia akan buat graf itu sesuai dengan kita buat variabel, dia akan buat grafnya gitu. Jadi ya disitulah konsep yang bedanya. Oke, ini kita akan enter dulu cara NN is not torch, NN SNN ya. Ini harus kita tentukan SNN torch NN SNN ya, boleh kayak gini juga bisa. SNN kita akan enter, ini sudah masuk ya. Jadi cara menentukannya adalah ini input dim sama dengan 1, output dim sama dengan 1. Kita langsung model sama dengan lreg. Ini berarti kita bikin objeknya input dim, output dim ya. Ini berarti lreg 1,1 sebenarnya gitu ya, sama aja nih, kita buat kayak gini juga bisa nih ya, berarti ini enggak ada ya. Ini kita udah berarti modelnya ini. Kita lihat nanti kalau kita print, nah nanti dia akan keluar seperti ini ya. Lreg itu apa? Ini ada linear feature, in feature-nya 1, out feature-nya 1, bias true. Oke. Ini proses membuat modelnya cuma seperti ini. Lalu yang perlu kita kita juga kita set, artinya kita bikin urutannya adalah cara bikin bagaimana mau trainingnya ya. Itu berarti kita tentuin parameter-parameter untuk nanti masuk ke dalam training. Satu adalah kita menentukan ya, di dalam itu ada NN loss-nya berarti ya. Jadi kita bikin kriteria, misalnya kriteria loss-nya itu adalah MSE. Kita definisiin MSE NN titik MSE loss ini. Aduh, ini kenapa keluar semua nih? MSE loss. Lalu kita tentuin juga learning rate. Nah, learning rate sama dengan ini, kita bikin dulu 0,1 minus 4. Lalu kita akan tentukan optimizernya, optimizer sama dengan torch optim, dia adanya di ini optim
Isinya apa? Ada SGD ya, Stochastic Gradient Descent, yang kita masukkan parameternya adalah model parameters, dipanggil otomatis tuh ya. Lalu learning rate-nya sama dengan LR. Learning-nya learning. Ini kita masukin learning rate di sini. Ini biar jelas ya. Oke, shift enter. Sudah. Lalu kalau misalnya kita tadi mau lihat cara bikin dari nampi ke bentuk torch, sekarang kita pindahin dulu bentuknya. Jadi kita mau input itu input sama dengan torch tensor xtrain. Ini kok banyak banget ininya. Xtrain, D, D type sama dengan torch. Ini kenapa keluar terus ya? Torch float 32. Lalu label, jadi kita pindahin dulu tadi ya, xtrain jadi input tapi dalam bentuk torch. Lalu label ini adalah ytrain, sebenarnya ytrain yang nanti kita mau hitung. Torch tensor juga ytrain, D type. Ini kok float torch float 32. Oke, kita jalanin ini. Oke, kalau sudah jalan, nanti di bawahnya kita bisa cek labels ya, kayak gitu ya. Label sama ya, sebenarnya xtrain sama, cuma nanti dia bentuknya, kalau tadi kan nampi ya di atas. Kita scroll nih, panjang juga nih. Ini tensor sekarang ya, kalau tadi kan nampi. Array, sorry, array. Sekarang ini jadi bentuk nampi. Terus kita akan masukin prosesnya ya, epochnya. Epoch kita tentukan juga loss grafiknya. Ini kita tentu bikin blok, kita bikin list gloss ini sama epoch. Gloss ini nanti kalau kita mau bikin grafik lossnya biar kelihatan pergerakan ininya, pergerakan turunnya grafik. Oke, sekarang kita langsung bikin loopnya daripada training. Caranya adalah for epoch kita tentukan 100 epochs ya. Jadi epoch itu adalah loopnya, kita mau berapa kali loop daripada semua itu kita training. X dan Y itu kita matching dengan lossnya. Epoch kita akan taruh range for epoch in range epoch S.2. Oke, nanti dia tentu untuk kalau range, pakai range dia akan mulai dari 0 ya, berarti kita akan iniin epoch ini adalah mulai dari 1, biar mulai dari 1. Oke, kita akan lanjut ke output ya. Output sama dengan adalah model. Jadi kita model yang tadi forward, kita masukkan inputs ya, gini ya. Jadi kita akan masukkan input, nanti dia akan keluar output. Lalu dari output ini
akan kita hitung lossnya. Lossnya itu kita sudah definisikan MSE loss itu dalam bentuk ini ya, kriteria. Jadi cara ininya adalah lossnya adalah kriteria. Kan tadi input ini kita masukin ke output dulu ya. Berarti kriteria nanti keluarnya apa? Keluarnya output. Kita bandingkan dengan apa? Dengan labels. Ya, ini kok mengganggu sekali ininya nih. Oke, jadi lossnya ini ya, cara menghitung loss. Kalau lossnya sudah ketemu, apa yang akan kita lakukan? Pertama, optimizernya kita clear dulu. Optimizer ini harus kita lakukan ya, clear gradiennya kita kosongin dulu, 0 grad. Ini kita buat seperti ini, baru kita hitung loss gradiennya, loss backward. Ini kalau pengen info lebih lanjut dari backward ini, perhitungannya ada di yang video auto gradient ya. Loss backward, lalu baru kita tentukan optimizer itu maju, jadi jalan maju. Jadi kita apa yang perlu dilakukan di stochastic gradientnya maju, berarti kita bikin step. Ini urutan-urutan kerja ininya ya, urutan-urutan kerja daripada training. Ini kita bisa custom juga kalau masih mau. Cuma ini saya akan jelaskan urutan-urutan yang vitalnya, yang utamanya. Lalu kalau sudah optimizer step, kita bisa add. Kita masukkan GLoss itu adalah append nilai daripada lossnya, loss item, pakai gini, item. Kalau sudah, berarti kita bisa print epoch dalam tanda kurung, koma, lossnya dalam tanda kurung, ini format epoch, koma, loss titik item dalam tanda kurung. Oke. Ini akan kita jalanin ya. Error epoch kok tidak, ini udah dijalanin ini. Dan kelihatan ya. Ini Anda akan lihat ada yang aneh di sini. Begitu jalan. Ini kasus daripada biasanya kayak gini nih. Tuningannya salah, sehingga apa yang terjadi, lossnya ini kan 157.710, ini malah makin gede loss keduanya ya. Ini malah makin gede lagi, makin gede, plus 18, plus 23, 28, 32, dan akhirnya infinity. Udah lewat daripada memorinya si komputer. Nah, ini biasanya exploding gradient ya biasanya. Jadi kasus-kasus ini saya tidak bisa generalisasi. Ya, learning rate-nya bisa kita kecilin lagi atau kita tuning lagi, kalau tergantung dari ininya apa. Ini dari memang yang kemarin saya sudah pernah coba juga, ini memang learning rate-nya kita kecilin, jadi kita minus 8. Oke, kita buat. Kita akan lihat epochnya masih sampai berapa tadi itu. Ini malah, ini belum ini ya. belum ke reset. Ini kita ulang lagi, reg-nya dari awal, kriterianya kita jalanin, learning rate-nya kita jalanin, dari sini kita jalanin lagi, epoch kita jalanin, loss. Nah, ini loss-nya baru jalan ya, loss. Oke, sampai 100 kita lihat dulu nanti gimana nih grafiknya. Jadi kita
PLT kita pakai plot, matplotlib plot. Tadi kita sudah bikin GLOS ya. Jadi supaya kita bisa lihat gimana. Oke. Ini kelihatan masih bisa mendekati 0 lagi sih sebenarnya ya. Jadi lossnya 40.000. Coba kalau kita tambahin epochnya, kita tambahin jadi 500. Kalau kayak ini mesti dari awal aja, mendingan kita dari awal aja langsung. Jadi kita buka ini runtime, jalankan semua. Jadi dari awal lagi cuma sampai ke bawah. Tuh lossnya 387 ya. Tadi 4000 ya. Jadi masih nambah. Nah, ini baru kelihatan ya. Agak melandai. Udah turun dan agak melandai. Ini udah ya sudah mendekati lah gitu. Jadi ini bukan ilmu ini ya, bukan ya, karena dari tes kebiasaan aja. Jadi ada seninya juga kita menentukan ini, melihat lossnya seperti apa perkembangannya. Jadi ini udah turun, jadi dia turun, grafiknya turun lossnya, dan ini kayak udah mendekati ya. Jadi udah nggak ada perubahan yang signifikan lagi. Jadi sampai di 100 ini, sampai 200 lah mungkin yang paling signifikan. Oke, jadi di situ kita sudah bisa lihat ininya, perkembangannya. Sekarang kita akan bikin predicted sama dengan kita akan bikin pakai model yang tadi ya. Berarti ini kan modelnya sudah jadi ya. Berarti kita bisa pakai seperti ini, model dengan model forward. Nilai tadi yang kita pakai adalah inputs. Oke, predicted udah masuk. Nah, sekarang tinggal kita bikin scatter plot. Daripada inputs kita mesti reshape dulu jadi yang biasa ya. Jadi -1 biasa. Lalu kita detach dan kita bagikan jadi numpy. Ini caranya. Kita balikan jadi numpy dulu karena scatter plot masuknya numpy. Lalu ininya input x-nya itu input. Lalu ke y-nya, ke atasnya adalah predicted reshape -1 detach titik numpy seperti ini. Coba kita akan cek plotnya. Oke, kita dapatkan satu garis. Kita bandingkan dengan SNS scatter plot inputs dan labels. cars dan apa tadi, cars mile weight in LBS, cars horsepower. Oke, ini kelihatan ya, ada garisnya tuh ya di sini. Ini kira-kira regresi linearnya seperti ini. Coba kita bandingkan dengan yang buatannya si SNS regplot. Kita copy aja regplot. Ya, kalau kamu lihat ini, birunya hilang, orange-nya hilang. Ini ada garis tipis ya. Jadi masih beda ya, nggak seakurat. Dia tidak sama. Hasilnya tidak sama, dia agak melenceng sedikit di sini. Ya, tapi itu biasa ya di model ya. Ada yang lebih baik, ada yang bisa pas, bisa maksimum. Jadi ini nilai yang kita dapatkan dengan sederhana menggunakan regresi linear dari PyTorch. Oke, terima kasih.
Klik like dan subscribe sebagai dukungan kamu agar channel ini terus maju. Jangan lupa klik loncengnya. Kalau kamu pengen belajar kecerdasan buatan tapi bingung mau mulai dari mana, kamu bisa download aplikasi Trampil, TRAMPILL di Android. Itu ada di Play Store. Kamu download, kamu bisa lihat urutan-urutan belajarnya yang baik dan benar itu urutannya seperti apa. Karena di situ bisa pilih berdasarkan minggu, topik, dan subjek yang kamu pengen kuasain. Lalu, kamu juga bisa ikut grup WA, ada grup WA. Kamu bisa daftar dan join dengan klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke? Ikut ya, join situ.